Oke, baik. Halo Pak Nova. Jadi saya Wahyu Permana dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang terimplementasi oleh proyek kita di sini, yaitu proyek dari alarm dan clock app. Lalu untuk deskripsi singkat proyek yang kami kerjakan itu adalah sebuah alarm pada umumnya. Lalu di aplikasi kita juga ada clock, jadi aplikasi untuk melihat waktu dari seluruh belahan dunia itu. Lalu kita lanjut, jadi materi-materi yang kita implementasikan pada app ini, project kita, yaitu yang pertama itu ada kita widget serta event handling. Yang kedua ada activity, fragment, dan intense. Yang ketiga kita juga mengimplementasikan UI, advanced UI. Terus untuk penyimpanan data kita juga ada SQLite. Untuk core dari aplikasi ini itu kita juga implementasi alarm manager dan notifikasi, serta yang terakhir ada UI dan unit test. Untuk yang pertama widget dan event handling. Jadi di sini untuk widget dalam kasus ini itu widget itu seperti kayak button, terus ada text view, ada floating action button dan segala macam. Jadi dalam kasus ini kita menggunakan 3 itu. Untuk event handling itu sendiri, ketika widget itu berinteraksi dengan user, ketika diklik, ketika diisi sesuatu, itu sistem harus menjalankan action apa. Lalu yang kedua ada activity, fragment, dan intense, itu juga kita implementasikan. Di sini activity itu seperti satu halaman penuh yang muncul di screen. Tampilan screen mobile itu akan berganti sepenuhnya dari yang sebelumnya list alarm, lalu diganti ke form untuk pembuatan alarm baru, seperti itu. Fragment ini kita juga menggunakan. Fragment ini bisa bagian dari activity juga. Dalam kasus ini kita mengimplementasikan bottom bar ya, seperti tab tapi berada di bawah screen HP. Itu kita implementasikan bottom bar itu ada alarm dan clock. Jadi ada alarm fragment dan clock fragment. Jadi yang dimana fragment ini letaknya di suatu activity, di main activity. Lalu intent itu merupakan suatu perintah atau objek yang digunakan untuk kita dapat berpindah activity. Gitu. Ketiga, lalu ada advanced UI. UI seperti pada kita implementasikan itu ya, bottom bar itu. Terus kita juga ada recycler view, ada constraint layout, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan di sini kita menggunakan SQLite. Jadi dengan adanya penyimpanan ini, misalkan kita menambahkan suatu alarm, lalu kita close app-nya, lalu kita buka kembali app-nya, nah itu datanya itu akan tetap tersimpan. Nah, kasus ini kita menggunakan SQLite karena sudah bawaan dari Android-nya langsung. Selain database SQLite, kita masih banyak ada database penyimpanan lainnya ya. Untuk yang eksternal itu seperti ada MongoDB, ada Supabase, terus untuk yang FlexMPP dan segala macam, fungsinya sama. Lalu ini adalah implementasi dari notifikasi alarm dan manager. Notifikasi di sini merupakan core-nya. Jadi kalau ini tidak kita implementasikan, aplikasi kita tidak berjalan dengan maksimal. Jadi gunanya di sini untuk sebagai penjadwalan. Jadi karena ya sebagai sistem alarm ya, kita kan harus menjadwalkan di jam 5, misalkan jam 5 bangun pagi, kita set jam 5, maka alarm manager ini akan berjalan di background di app-nya itu dan akan men-trigger notifikasi juga. Lalu yang terakhir ada UI dan unit test. Di sini kita implementasikan, sebenarnya kalau project yang scope-nya masih anggapannya kecil, ini tidak terlalu perlu, tapi sebagai best practice ke depannya, aplikasi yang scope-nya besar ini akan membantu sekali. Jadi gunanya untuk ya seperti namanya, untuk testing.
testing fungsi-fungsi yang kita buat atau UI yang kita buat supaya kita tidak tes secara manual. Lalu next, untuk struktur program, di sini kita ada beberapa, ini nggak bisa di zoom ya. Beberapa file ya, beberapa file pendukung juga ada di sini untuk commit sample alarm app. Lalu di sini ada juga untuk testing, ini UI testing. Oke, untuk yang pertama di sini kita ada main activity, gunanya sebagai tampilan utama yang menyimpan bottom bar itu. Lalu untuk di clock fragment, ini untuk clock fragmentnya, jadi ada suatu halaman dari list clock itu sendiri, list dari time zone yang sudah kita tambahkan. Lalu untuk di fragment selanjutnya ada di home fragment. Home fragment ini adalah kelas untuk menyimpan list alarm. Dan lalu ini ada juga clock model, ini model dari data-data yang kita simpan ke SQLite. Di sini juga ada alarm model, juga sama fungsinya, jadi data-data yang kita simpan, ID, time, label di sini. Gitu. Lalu untuk database-nya sendiri di sini juga kita untuk helper. Ini untuk activity dari add alarm itu sendiri. Alarm receiver ini sebagai fungsi core-nya. Lanjut, di sini ada clock adapter. Clock adapter ini untuk menyimpan bagaimana view-nya, maksudnya tampilannya itu bagaimana. Lalu lanjut ke clock item. Nah ini datanya apa saja yang akan dimunculkan. Lalu next, di folder selanjutnya di sini kita ada unit test. Unit test seharusnya berada pada folder ini, cuman karena kita testing itu SQLite ya, database-nya, maka itu memerlukan anggapannya mungkin app-nya berjalan sehingga instance dari SQLite-nya itu ada, baru kita bisa mengecek dari database. Lalu di sini ada UI test di sini untuk mengetes fragment kita. Lalu di bawahnya ini ada drawable dan layout. Nah, drawable ini seperti kayak icon-icon yang saya pakai. Halo, selamat malam Pak. Saya Marciana Rindi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya menjelaskan bagian yang saya kerjakan. Yang pertama itu di main activity. Pertama-tama saya menjelaskan pada line 25. Yang ini kodenya. Nah, pada line 25 ini fungsinya itu button bar untuk menampilkan alarm dan clock. Nah, tampilan alarmnya yang ini Pak. Yang ini sama ini clocknya. Terus selanjutnya di line 28 sama di line 32 itu sama fungsinya. Dari 28 sampai line 32 sama fungsinya, yaitu untuk menampilkan alarm sama clock juga. Seperti ini. Nah, habis dari sini kita langsung ke home fragment Java. Nah, di sini juga pertama saya akan menjelaskan pada line 50. Nih, kode dari line 50 sampai line 57, yaitu gunanya untuk menampilkan voting X button. Nah, ketika ini dipencet, ini votingnya Pak. Ketika ini dipencet, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk tampilan jamnya. Ketika kita mau mengubah jamnya, tinggal dipencet. Contohnya seperti ini Pak. Di sini kan pukul 6. Nah, kita pencet OK. Habis itu di sininya contohnya kita pilih makan siang. Jam untuk makan siang. Lalu kita centang. Habis itu kita klik centang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini di tampilan awalnya.
Habis itu kita masuk ke kode line 68 sampai 87. Kode dari sini sampai di 87. Sampai di sini. Nah, kode dari line 68 sampai 87 akan berjalan, gunanya mengirim data ke halaman utama. Jadi gunanya kode ini tuh kayak ngirim data dari yang tadi sampai tampilannya seperti ini. Ketika kita centang maka dia akan kembali ke forum awal, akan muncul seperti ini. Habis itu pada line 69 pada line 69 sampai line 100 pada line 69 sampai line 126. Nih, sampai di sini sampai line 100, sampai 126 tuh gunanya untuk menampilkan data yang sudah dikirim dari sebelumnya. Nah, contohnya itu kan kita kan udah kayak nginput data tuh. Kita udah nginput data di sini, habis kita masukin, habis itu masukin di sini dia punya keterangannya, habis itu dicentang, munculnya itu seperti ini. Kembali ke mode awal, nah munculnya akan seperti ini. Udah itu aja kan punya aku. Enggak. Nah, iya sih. Di sini. Habis itu kita masukkan ke alarm database helper Java. Nah, di sini pada line 65 sampai 73. Nah, dari sini sampai di 73. Nah, di sini gunanya itu untuk insert data ke SQLite. Selamat malam. Saya Antonius Joko Tanu. Jelaskan bagian saya di ini di clock. Ini yang ini. Nah, langsung aja saya menjelaskannya. Ya di sini dari log saya buka di ini di clock fragment Java. Nah, saya menjelaskan dari sini aja Pak, dari baris 31 sampai 39. Nah, yang ini untuk mengambil data-data dari add time zone. Dari ini data-datanya yang ini mana nih, nah nih negara-negaranya, jam-jamnya ini. Nah, untuk mengambil datanya ini. Nah, terus data-datanya ini diambil dari database. Nah, terus lanjut lagi ke ini, saya pencet yang ini aja. Nah, ini kan udah muncul di sini. Ini di depannya nih. Nah, di baris ke 58 untuk memunculkan tampilan jam dunia. Nah, nih. Nah, ini. Ini untuk memunculkan tampilan jam dunia yang ini kan. Nih. Nah, sedangkan di line 60 sampai 71 dari sini sampai 71 di sini. Ini fungsinya untuk menghapus data yang ini, jam yang ini. Ya, dia ini yang dari 60 sampai 71 nih untuk gunanya tuh untuk menghapus ini aja, data yang ini. Nah, ketika ini ditekan untuk menghapus, ya yang ini, delete time zone. Are you sure you want to delete? Ya, ketika kita pencet yes, maka line yang baris yang jalannya tuh yang ini dari 65 sampai 67. Ya benar, dari 65 sampai 67. Nah, ketika kita pencet yes ya. Terus nah, itu kan hilang. Dia jadinya hilang. Terus udah, ini jadi kosong nih. Nah, itu ini dia menghapus data dari SQLite
yang dimana proses yang terjadi berada pada file clock database helper. Nah, terus selanjutnya di sini clock database helper. Nah, di baris ke 45 sampai 49. Nah, yang ini juga untuk menghapus sih datanya itu yang tadi. Udah, mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.